Halo sobat, selamat datang kembali di cerita Bang Dul. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Transporter 2. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang sopir pribadi bernama Frank. Ketika Frank akan memulai tugasnya, tiba-tiba seorang wanita datang mengetuk pintu kaca mobilnya untuk meminta bantuan kepada Frank. Namun wanita itu malah menodongkan senjata dan kemudian datanglah beberapa orang pria yang mau merampok mobil Frank. Akan tetapi para perampok tersebut kesulitan saat menyalakannya karena mobil itu dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat canggih. Hal tersebut membuat para perampok itu meminta paksa kata sandi mobilnya kepada Frank, sehingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan para perampok tersebut, Frank meminta wanita itu untuk segera pulang ke rumahnya. Frank yang telah tiba di suatu sekolah dasar, dia pun menjemput seorang anak kecil yang bernama Jack. Terlihat Jack yang sudah sangat akrab dengan Frank dan juga telah memahami semua aturan ketika berada di dalam mobil. Saat di perjalanan mereka berdua kerap melakukan tebak-tebakan yang membuat Jack menjadi sangat nyaman dengan Frank. Sesampainya di rumah Jack, terlihat banyaknya para penjaga di sana. Ternyata Jack merupakan anak dari seorang pejabat yang bernama Jeffrey dan ibunya bernama Audrey. Saat itu Jeffrey dan Audrey terlihat sedang bertengkar sehingga Frank menjauhkan mobilnya dari mereka. Setelah itu Audrey menghampiri Frank dan juga mengucapkan terima kasih karena telah menjaga Jack dengan baik. Di situ juga Audrey meminta Frank untuk mengantarkan Jack ke dokter giginya besok pagi. Namun tanpa mereka sadari, ternyata percakapan mereka berdua telah disadap oleh seseorang. Di tempat lain terlihat sekelompok mafia yang sedang berlatih pedang. Para mafia itu dipimpin oleh seorang pria bernama Gianni. Setelah selesai melakukan latihannya, Gianni dihampiri oleh beberapa anak buahnya yang memberikan sebuah koper berisi virus dan juga penawarnya. Malam harinya saat Frank berada di rumah, tiba-tiba Audrey datang menemuinya. Di sana Audrey mengatakan bahwa dirinya sangat muak dengan suaminya yang selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Kemudian Audrey melepas kekesalannya dengan mengajak Frank untuk mau melakukan adegan ranjang dengannya. Berhubung Frank orang baik nih yang gak suka neko-neko, Frank menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa Audrey adalah majikannya yang harus dia hormati. Keesokan paginya, tangan kanan Gianni yang bernama Lola bersama dua anak buahnya mendatangi sebuah klinik dokter gigi yang akan Jack datangi. Sesampainya di dalam, Lola langsung menghabisi perawat beserta dokter gigi di klinik itu. Tidak lama kemudian, Frank dan Jack datang ke klinik tersebut. Saat di dalam, Frank bertemu dengan Lola dan anak buahnya yang sudah menyamar. Di situ, Frank sebenarnya sudah curiga dengan perawat dan dokter gigi tersebut. Namun fokusnya terganggu saat sahabatnya yang bernama Inspektur Tarconi menghubunginya. Tarconi mengatakan kalau dirinya sudah berada di bandara dan akan segera berkunjung ke rumah Frank. Frank pun meminta Tarconi untuk langsung ke rumahnya saja karena saat ini dirinya sedang ada urusan.
Bersamaan dengan itu, Frank melihat tato berlambang mafia di kaki perawat tersebut yang membuatnya sadar bahwa Jack sedang dalam bahaya. Dan benar saja, ternyata Jack akan disuntikkan sebuah virus yang sudah mereka siapkan. Beruntungnya, dengan cepat Frank segera menghentikannya dan kemudian terjadilah pertarungan di sana. Lola yang menyadari kalau misinya berantakan, dia pun memerintahkan salah satu anak buahnya yang berada di parkiran untuk memasang bom di bawah mobil Frank. Tidak lama kemudian, Frank dan Jack terlihat datang dan bergegas pergi dari sana. Sementara Lola yang terus mengejar Frank hingga keluar gedung, dia pun harus kepergok polisi yang sedang patroli. Tetapi dengan mudahnya Lola menghabisi kedua polisi itu. Di sisi lain, di rumah Jack sedang diadakan sebuah pesta kejutan untuk ulang tahun Jack. Sementara itu, Frank yang akan membawa Jack pulang ke rumahnya tiba-tiba saja menghentikan mobilnya karena dia mendapat telepon dari Gianni yang mengatakan kalau mobil yang mereka kendarai telah dipasang bom dan saat ini seorang sniper sudah membidik Jack. Di situ Gianni meminta Frank untuk mau menuruti perintahnya kalau dia tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Jack. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya dengan terpaksa Frank pun menuruti perintah Gianni. Dan kemudian Lola yang sudah berada di sana masuk ke dalam mobil Frank untuk mengarahkan mereka ke markasnya. Drive. Di tengah aksi kejar-kejaran tersebut, Lola yang mencoba memandu Frank malah membuat keadaan mereka terpojok. Sehingga Frank meminta Lola untuk diam dan hanya menyebutkan lokasi tempat markas Gianni berada. Di sisi lain, Jeffrey dan Audrey kembali bertengkar dan saling menyalahkan. Lalu seorang kepala kepolisian yang berada di sana mengatakan kalau Frank adalah mantan pasukan khusus yang pernah memimpin perang di Lebanon, Suriah, dan Sudan. Namun Jeffrey tidak memperdulikan itu dan menganggap ini semua adalah rencana Frank. Sementara di markas Gianni terlihat Frank yang telah tiba di sana. Frank bertanya pada Gianni maksud dan tujuan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Lalu Gianni pun memberitahu Frank dengan menelpon ayah Jack yaitu Jeffrey. Di situ Gianni meminta tebusan pada Jeffrey sebesar $5 juta secara tunai kalau ingin putranya tetap selamat. Dia juga meminta uang tebusan tersebut harus sudah dikirim dalam waktu tidak lebih dari 2 jam. Audrey yang mendengar hal tersebut membuat dirinya sangat khawatir kalau sampai terjadi sesuatu terhadap putranya. Kemudian Gianni meminta Frank untuk segera pergi karena dia tahu kalau mobil Frank sudah dipasangi alat peledak. Akan tetapi Frank ternyata telah mengetahui adanya sebuah bom yang menempel di mobilnya. Setelah itu terlihat Gianni dan para anggotanya pergi ke arah utara dengan menaiki sebuah kapal boot.
Frank yang melihatnya segera menghubungi Jeffrey untuk memberitahukan hal ini kepada para polisi. Namun Jeffrey malah berkata kotor dan menganggap Frank adalah bagian dari para penculik itu. Sementara Tarconi yang diminta oleh Frank untuk tetap bersantai di rumahnya, tiba-tiba saja rumah Frank didatangi oleh para polisi yang langsung membawa Tarconi ke kantor untuk dimintai keterangan. Who the fuck are you? I'm the cook. That's a mistake. Get along, you know? Kemudian Frank menghubungi Audrey untuk meyakinkannya kalau dirinya sama sekali tidak terlibat dengan para penculik itu. Dan Frank berjanji akan segera menyelamatkan Jack. Frank juga mengatakan kalau ini bukanlah penculikan biasa karena dia sempat melihat para penjahat tersebut mau menyuntikkan sebuah virus ke tubuh Jack saat berada di dokter gigi. Setelah itu secara diam-diam Frank kembali ke klinik dokter gigi itu lagi. Ternyata Frank berusaha mencari identitas para penculik tersebut melalui rekaman CCTV di sana. Frank kemudian masuk ke sebuah ruangan praktek dokter dan berhasil menemukan virus yang sebelumnya akan disuntikan ke Jack. Namun sayangnya virus tersebut malah dihancurkan oleh polisi yang saat itu akan menangkap Frank. Setelah melumpuhkan para polisi itu, Frank mengambil salah satu obat di sana. Sementara di sisi lain, Jeffrey terlihat sedang mengantarkan koper berisi uang di dalam bagasi mobil sesuai keinginan para penculik itu. Di kantor polisi, Tarconi malah diperlakukan dengan baik karena mereka menyadari kalau Tarconi tidak ada kaitannya dengan para penculik itu. Tidak lama kemudian, Frank menghubungi Tarconi dan memintanya untuk mengecek identitas salah satu penculik tersebut melalui komputer polisi. Ternyata salah satu penculik itu bernama Dmitri, seorang ahli biologi Rusia dan pernah bekerja di Siberia. Lalu Tarconi pun memberikan alamat Dmitri kepada Frank. Singkat cerita, Frank yang telah sampai di lokasi tempat Dmitri tinggal, dia pun segera masuk dan berusaha untuk menangkapnya. Pada akhirnya Frank berhasil membuat Dmitri terpojok dan langsung menanyakan tempat keberadaan Jack saat ini. Namun Dmitri tidak mau memberitahunya, sehingga Frank menyuntikkan virus palsu ke paha Dmitri. Dmitri yang mengira kalau cairan itu adalah virus asli, dia pun bergegas pergi ke markasnya untuk meminta obat penawar virus tersebut. Sementara Frank terus mengikutinya. Sesampainya di markas para penjahat, Frank melihat adanya beberapa orang yang sedang sakit akibat terinfeksi virus tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang pria berkulit hitam yang langsung menyerang Frank. Sementara di sisi lain, Jeffrey dan Audrey kembali bertengkar dan saling menyalahkan. Kemudian salah satu polisi di sana mendapat kabar kalau mereka telah menemukan lokasi tempat Jack disekap. Terlihat Audrey yang langsung berlari untuk menghampiri anaknya. Namun ternyata Jack telah disuntikan virus tersebut oleh Gianni yang menyebabkan orang-orang di sana akan tertular untuk bersentuhan dengan Jack. Berpindah ke Dmitri yang menemui seorang dokter untuk meminta obat penawar.
Tidak lama kemudian, Frank pun datang dan mengatakan kalau cairan yang dia suntikan tadi hanyalah air. Hal tersebut membuat Dimitri sangat marah dan mencoba untuk membunuh Frank. Setelah itu, dokter yang mengetahui kalau Frank mengincar obat penawar tersebut, dia pun melempar kedua botol obat penawar itu keluar. Namun sayangnya, satu botol obat penawar itu harus pecah dan Frank bergegas menyelamatkan satu botol lainnya yang kala itu hampir terlindas sebuah truk. Di sisi lain, kondisi Jack sudah sangat mengkhawatirkan. Begitu pula Audrey dan Jeffrey yang sudah mulai tertular virus tersebut. Di sana Jeffrey meminta maaf kepada Audrey karena saat ini dirinya harus menghadiri konferensi penting bersama para pejabat negara. Setelah Jeffrey pergi, ternyata Frank secara diam-diam menyusup ke rumah mereka. Di sana Frank mengatakan kepada Audrey bahwa saat ini Jack, Audrey, dan juga Jeffrey sedang tertular sebuah virus yang disuntikan ke tubuh Jack. Awalnya Audrey tidak percaya dengan perkataan Frank, namun pada akhirnya Frank berhasil meyakinkannya dan segera menyuntikkan obat penawar itu ke tubuh Jack. Ketika Frank akan pergi, dirinya malah harus ketahuan oleh para penjaga di sana, sehingga Frank terpaksa menghajar para penjaga itu. Di sisi lain, Jeffrey menerima panggilan dari Audrey yang mengatakan kalau saat ini dirinya sedang tertular virus. Namun sayangnya, karena suara bising di tempat Jeffrey berada membuat dirinya tidak bisa mendengar perkataan Audrey dengan jelas. Di sana terlihat Jeffrey yang sudah mulai merasakan efek dari virus tersebut, sehingga orang-orang di sekitarnya juga harus tertular virus itu. Sementara di tempat lain, Frank menghubungi Tarconi yang masih berada di kantor polisi. Frank meminta Tarconi untuk mengecek identitas pimpinan penjahat tersebut, yaitu Gianni. Di sisi lain, Gianni dan Lola sedang melihat berita konferensi yang dilakukan oleh Jeffrey. Ternyata maksud dan tujuan Gianni selama ini adalah agar para pejabat yang ada di sana terkena virus tersebut, dikarenakan yang tahu obat penawarnya hanyalah dirinya. Gianni berencana akan menjual obat penawar itu dengan harga yang sangat mahal. Kembali ke Frank, setelah Tarconi berhasil mendapatkan lokasi tempat Gianni berada, Frank kemudian bergegas ke sana dengan menyegat sebuah taksi yang sedang melintas. Sementara di sisi lain terlihat keadaan Jeffrey yang sudah semakin parah akibat virus tersebut. Keesokan paginya tampak Gianni yang meminta sang dokter untuk menyuntikkan penawar itu ke dalam tubuhnya. Namun di luar gedung ternyata Frank telah berhasil masuk ke markas Gianni dan langsung menghabisi satu persatu para penjaga di sana. Setelah berhasil menghabisi seluruh penjaga di sana, akhirnya Frank pun bertemu dengan Gianni. Di situ Gianni mengatakan bahwa hanya dirinya yang dapat membuat penawar itu, sehingga hal tersebut membuat Frank tidak berani untuk membunuhnya. Tidak berselang lama, Lola terlihat datang dan langsung menodongkan senjata ke arah Frank. Lalu inilah yang terjadi. Pada akhirnya Frank berhasil menghabisi Lola. Sementara Gianni berusaha untuk melarikan diri dari sana dengan menaiki sebuah helikopter. Frank yang melihatnya bergegas mengejar Gianni dengan mengendarai sebuah mobil sport.
Kemudian terlihat Gianni yang turun di bandara dan akan transit menaiki pesawat pribadinya untuk pergi ke Kolombia. Lalu Gianni pun dibuat terkejut dengan kedatangan Frank yang tiba-tiba berada di dalam pesawat. Kemudian terjadilah pertarungan di sana yang mengakibatkan pilot pesawat itu tanpa sengaja tertembak oleh Gianni. Pada akhirnya Frank berhasil melumpuhkan Gianni, namun pesawat tersebut harus terjun ke laut. Beruntung Frank berhasil menyelamatkan diri dan membawa Gianni yang saat itu sudah tidak berdaya. Beberapa waktu kemudian obat penawar tersebut sudah bisa diproduksi secara massal. Dan saat itu Frank hendak menjenguk keluarga Jeffrey yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun Frank memilih untuk menitipkan bunga yang dia bawa kepada perawat di sana. Di sisi lain, supir taksi yang pernah dicegat oleh Frank terlihat saat ini dirinya telah membawa sebuah mobil sport yang dia ambil di markas Gianni. Sementara itu, Frank sedang mengantarkan Tarconi ke bandara karena hari libur Tarconi sudah habis dan dia harus segera kembali pulang ke Prancis. Setelah itu, saat Frank kembali ke mobilnya, dia menerima panggilan telepon dari seseorang. Dan film pun berakhir. Oke sobat, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti alur cerita film Transporter 2. Semoga kalian paham dan bisa terhibur dengan alur film yang telah saya bawakan. Sampai jumpa.